Ya, Naya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas lah ya. Jelas. Nanti kalau ada Jelas, internet Pak, yang jelas. agak ngadat, kasih tahu ya. Sebentar. Oke. Oke. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih sudah diundang di acara sharing ini, apa namanya, kuliah pakar. Sebenarnya saya nggak pakar amat ya, cuma anyhow, oke, tadi ada ini ya, saya ada beberapa poin. Tadi sebenarnya saya nggak dari awal juga nggak mau nulis gelar, ini cuma karena Teguh aja tadi yang minta gelar itu izin, makanya saya tulis. Gue tanggung jawab ente gue. Itu Ya, siap. itu satu. Nah yang kedua kan maksudnya apa namanya ya kan kita ini kan kita lahir nggak tahu kita dilahirkan di mana, siapa, dibesarkan dalam lingkungan mana, itu kan semua kan out of our control kan itu. Nah, jadi masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda-beda, jadi dari situ saya pikir kita sama-sama belajar lah ya. Yang terakhir adalah karena ini malam jadi kita pikirnya sharing-sharing santai aja lah ya. Jadi kalau ada yang pengen ditanyakan langsung silakan aja, kalau mau ditulis di chat juga silakan aja. Kalau saya ngomongnya kecepatan tolong diingatkan. Jadi topik yang judul yang mau saya share ini sebenarnya saya pikir saya udah share di beberapa tempat, mungkin di kita juga sudah pernah kali ya. Nah, jadi cuma saya tukar aja title-nya judulnya saya tukar menjadi peran simulasi proses dalam menyelesaikan permasalahan teknik kimia sehari-hari. Maksud saya sehari-hari ini bukan di sini maksudnya sehari-hari itu maksudnya ya sehari-hari yang kita temui di pabrik atau di dunia industri proses. Jadi industri proses di sini adalah industri yang kita pelajari, itu industri yang mengubah bahan baku menjadi bahan yang lebih bernilai tambah melalui proses kimia. Nah, ini disclaimer karena saya di sini apa namanya? Ini saya slide nomor 2 ini selalu saya pakai sekarang ini. Jadi karena saya berbicara di sini dalam kapasitas pribadi. Jadi apapun yang saya ucapkan di sini mungkin disanggah atau mungkin juga didukung oleh si pemberi kerja tempat saya bekerja. Jadi bukan on behalf of the employer, tapi atas nama pribadi. Nah, outline dua aja. Saya mau cerita sedikit tentang proses simulasi di dalam bidang teknik kimia kita. Kemudian poin yang kedua adalah solving everyday chemical engineering problems. Maksudnya ini sharing pengalaman sedikit tentang apa yang telah saya lakukan terkait penggunaan simulasi proses dalam menyelesaikan permasalahan teknik kimia. Oke. Nah, simulasi proses atau proses simulation dalam chemical engineering itu pertama kali saya bicara ada beberapa tadi Pak Teguh tadi bilang simetri ya. Nah, jadi ada simetri satu software simulasi proses. Tirta udah punya license. Kemudian kita juga udah tahu tentunya udah banyak yang kenal dengan Aspen Tech ya, seperti Aspen HYSYS atau Aspen Plus. Nggak tahu saya ada Pro 2 juga namanya dari Alviva, kemudian ada Petrosim, ada juga Unisim. Jadi Unisim, Petrosim ini adalah kayak misalnya saudara kembarnya si HYSYS inilah ya. Ini saudara kembarnya dia. Kemudian dari sini orang yang sama mereka buat simetri. Oke, simetri. Ada juga namanya GPROMS. GPROMS ini dulunya sebagai kita harus, maksudnya dia sebagai, kalau teman-teman tahu namanya Aspen Custom Modeler, nah GPROMS ini kurang lebih sama seperti itu. Jadi kita buat equation kita sendiri, kita buat model kita sendiri.
Tapi semakin lama GPROMS ini dia udah punya kayak custom build model. Jadi kita tinggal drag and drop sebagaimana HISIS, simetri, Petrosim dan lain sebagainya. Nah, Mobatek juga sama. Pada awalnya mereka juga Mobatek ini khusus untuk dynamic simulation, tapi dia pada awalnya adalah kita code, tapi mudah code-nya. Kemudian mereka maju, jadi bukan maju, maksudnya mereka mengembangkan produknya, jadi ada juga yang opsi untuk drag and drop juga ada. Nah, jadi Mobatek ini punya temannya kita lah, temannya almarhum Amang juga di Belanda. Juga ada beberapa software simulasi yang open source. Jadi semua ini adalah company based, Simetri sampai Unisim dari company. Jadi yang sementara DWSim ini open source ya, DWSim open source, si Daniel Medeiros yang buat. Kemudian ada satu lagi namanya Coco. Nah, Coco ini saya pikir saya lupa nama kepanjangan Coco ini. Jadi Coco ini juga open source. Saya pikir dia dibuat dari Shell ya kalau salah saya. Dan juga ada beberapa yang saya juga nggak masukkan sini yang juga mungkin saya nggak tahu. Ini software simulasi proses yang ada yang saya tahu. Kemudian sebenarnya buat apa sebenarnya kita buat simulasi prosesnya? Buat apa kita modelkan sesuatu? Buat apa kita menggunakan atau melakukan simulasi proses? Yang biasanya saya lakukan adalah beberapa hal ini. Jadi yang paling dasar sebenarnya begitu kita lulus, kita ikut equipment sizing, kan ya. Jadi kita buat plan design. Jadi waktu kita dulu S1 atau S2 atau mungkin S3 juga kita melakukan research atau terlibat dalam kegiatan engineering di mana kita menghitung atau membuat neraca massa energi. Kemudian dari neraca massa energi itu kita buat beberapa kasus, katakanlah ada kapasitas 100%, kemudian kapasitas yang below capacity itu apa istilahnya saya lupa. Jadi katakanlah 30% atau 50%, kemudian ada beberapa senario. Nah, dari beberapa senario mass balance ini kita desain lah si equipment tadi itu. Ini equipment-nya. Jadi ini adalah penggunaan software simulasi proses yang paling mendasar sebenarnya. Nah, yang kedua adalah kalau kita ketemu di pabrik itu kita punya masalah, dan kita nggak tahu di mana mulainya. Nah, biasanya saya akan sarankan untuk melakukan perhitungan neraca massa energi karena ya pabrik itu kan maksudnya ya, apa yang masuk, produk yang masuk sama dengan jumlah massa reaktan yang masuk kan sama dengan jumlah massa produk yang masuk, tambah waste segala macam itu sebenarnya kan. Jadi ya harus balance. Nah, kalau nggak balance berarti ada yang salah. Yang salah ya bisa si perhitungan kita bisa salah, atau alat ukur kita salah, atau memang pabrik kita salah. Nah, jadi dengan melakukan perhitungan neraca massa energi ini terhadap pabrik kita bisa mencari apa sih penyebabnya, atau kira-kira indikasi permasalahan. Kemudian dari situ bisa kita analisis untuk mendapatkan penyebab dari masalah kita. Nah, yang ketiga, katakanlah setelah kita modelkan pabrik kita, kemudian dia udah katakanlah dia berada pada kondisi sekarang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bisa nggak kita gunakan atau kita lakukan peningkatan kinerja, atau kita tingkatkanlah kinerja atau performa dari pabrik kita. Katakanlah kita mau menaikkan yield, karena pabrik kan tujuannya adalah untuk menghasilkan duit sebenarnya kan ya. Pabrik cuma satu, itu menghasilkan duit. Nah, pertanyaan adalah gimana cara kita untuk meningkatkan jumlah duit yang bisa dihasilkan tadi itu. Nah, termasuk salah satunya adalah menghemat bahan baku, menghemat energi, meningkatkan yield untuk produknya, kemudian meminimumkan waste, kemudian meminimumkan side reactions yang nggak profitable, dan sebagainya. Nah, itu kita buat di sini. Nah, yang keempat atau yang bullet point yang keempat, biasanya juga untuk proses safety dan proses kontrol, kalau kita katakanlah si pabrik itu nggak stabil kan, atau dia maksudnya dia fluktuatif. Nah, bisa nggak kita buat sistem kontrol atau kita evaluasi kinerja proses kontrol yang sekarang itu sedemikian rupa sehingga kita bisa buat proses itu lebih stabil. Nah, kadang-kadang ada banyak, kalau kita jumpai di Indonesia itu juga banyak pabrik itu dia nggak pakai proses kontrol. Dia memang model pakai gayung aja dia. Jadi kalau kurang asin, tambahkan segayung garam, atau kurang manis, tambahkan segayung atau 2 gayung gula. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada yang seperti itu. Jadi
karena dia nggak terkontrol, jadi mungkin kita bisa melakukan pendekatan seperti ini untuk ya bisa supaya kita supaya dia aspek keselamatannya terjaga, kemudian kualitas produk dan produksinya juga bisa dijaga. Nah, yang berikutnya adalah ini biasanya kalau kita pergi ke area ini, jadi yang ini adalah kalau kita di pabrik on the field biasanya ya, on the field di lapangan. Nah, kalau kita balik ke belakang, balik ke hulu, kita biasanya juga menggunakan simulasi proses ini untuk melakukan yang kita sebut sebagai techno-economic analysis atau analisis techno-economic lah, analisis ya lah kurang lebihnya. Techno-economic analysis. Jadi saya sebutnya 3Ps. Jadi biasanya kok techno-economic analysis dalam pikiran orang kebanyakan ya, nanti koreksi kalau saya salah. Kita cuma menganalisis, biasanya kita menganalisis kayak kinerja ekonominya. Kita hitunglah NPV-nya, IRR-nya, payback period, kemudian satu lagi itu biasanya NPV, IRR, payback period. Nah, 3 ini biasanya. Atau ROI. Nah, ROI, return on investment. Nah, 4 ini biasanya. Kemudian banyak studi juga dia udah selesai sampai situ aja. Tapi sebenarnya itu cuma berkutat sekitar ekonomi aja. Nah, tekno-ekonomik ini maksudnya nggak cuma ekonomi, tapi kalau kita dari R&D tadi itu kita proses feasibility, kita bisa lihat dari hasil ekonomi tadi, kira-kira apa faktor atau unit operasi yang menyebabkan cost tadi lebih tinggi. Katakanlah kita punya breakdown cost, katakanlah reaktor 30% dari cost, CAPEX ataupun OPEX, kemudian distillation column itu mungkin ada yang 50% atau ada yang mayoritas. Jadi kita bisa lihat unit operasi aja yang memakan duit paling banyak. Nah, unit operasi yang memakan duit paling banyak tadi, kita bisa evaluasi lagi apakah benar ini unit operasi yang kita harus pakai. Apakah ada alternatif lain yang bisa menurunkan biaya tadi. Nah, jadi step berikutnya dari hasil studi ini kita bisa bilang pada step berikutnya untuk research nanti kita akan men-tackle masalah yang si equipment yang cost-nya besar ya. Jadi itu secara garis besar, secara singkat lah techno-economic analysis. Nah, saya sebut di sini 3P, jadi dia nggak cuma profitability, tapi dia juga 3P ini maksudnya people, planet, profit. Jadi profit itu yang terakhir biasanya, tapi yang kita lakukan seringnya adalah profit yang pertama, dan planet dan people ini adalah aspek planet itu biasa aspek environment, sustainability atau environment lah ya. Kemudian yang people itu adalah aspek keselamatan. Jadi pabrik kita nggak hanya harus profitable, tapi dia juga harus aman bagi lingkungan dan juga selamat si orang-orang pekerja tadi itu. Jadi ada beberapa, kalau misalnya tadi economic analysis, dia punya indeks seperti IRR, ROI, payback period, kemudian NPV, ada 4 kan kurang lebih. Nah, untuk yang safety, keselamatan sama people atau environment, environment apa? People and safety dengan planet environment, kita juga punya indeks. Seperti katakanlah untuk environment kita punya indeks seperti CO2 emission atau CO2 equivalent emission. Kita juga bisa menghitung greenhouse gas emission atau greenhouse gas equivalent emission, kita bisa hitung juga. Kemudian untuk yang safety kita biasa menghitung dengan menggunakan katakanlah ada namanya HERA. Ada dua namanya FEDI, TDI, Fire Explosion Damage Index atau Toxicity Damage Index. Nah, ini bisa kita jadikan kayak semacam indeks untuk membandingkan satu proses dengan proses lainnya, atau membandingkan kinerja proses yang sekarang dengan proses yang akan kita kembangkan nantinya. Jadi kalau kita akan mengembangkan suatu proses, kita bandingkan ekonomi, kita bandingkan planet, kita bandingkan people-nya, apakah proses yang akan kita kembangkan nanti itu dia bisa lebih baik di ketiga aspek ini, atau 2 aspek, atau salah satunya saja. Nah, itu kita bisa lakukan dengan menggunakan simulasi proses. Tapi jumlah pekerja, maksudnya iyalah jumlah aktivitas yang diperlukan untuk ini itu jauh lebih banyak daripada yang saat ini ya, bisa dibayangkannya. Nah, yang ini showing research direction tuh saya bilang tadi tuh. Jadi katakan dari economic analysisnya kita tahu, katakanlah si katalis dengan reaktor ini mengkonsumsi energi yang besar, sehingga kita harus bisa mencari
katalis atau sistem reaksi di mana energi atau cost tadi lebih murah. Nah, itu bisa jadikan oke lah fase kedua dari research kita. Kemudian fase ketiganya adalah katakanlah distillation column-nya atau proses pemisahannya yang lebih mahal. Itu bisa kita bisa lakukan. Maksudnya ini bisa simulasi proses ini bisa membantu kita untuk breakdown untuk research direction. Yang berikutnya yang saya lakukan adalah, nah ini untuk modifikasi atau debottlenecking. Jadi ini kurang lebih dari yang ini tadi ya. Cuma bedanya adalah kalau debottlenecking, katakanlah kita punya satu pabrik kan, kita mau menaikkan kapasitasnya. Nah begitu kita naikkan kapasitasnya, tentunya maksudnya kita hitung balik kapasitas masing-masing unit equipment itu kan dia kadang-kadang seringnya dia nggak semuanya jadi bottleneck. Nah, jadi ada beberapa unit yang menjadi bottleneck dalam satu proses itu. Nah, kalau bottleneck ini dibuang atau kita di bottleneck, jadinya secara keseluruhan katakanlah ya ini ini kita masuk ini black box semua pabriknya. Ini ininya macam-macam. Nah, jadi katakanlah kalau kita naikkan kapasitasnya ini, mungkin yang ini yang jadi bottleneck. Jadi begitu kalau si unit ini dibesarkan kayak gini, dibesarkan, nah dia bisa nambah. Maksudnya secara keseluruhan kapasitas yang tadi ini bisa dilakukan. Nah, jadi nggak mesti semuanya. Ya memang kadang-kadang atau banyak kasus juga kita harus membesarkan semua equipment yang ada di sana, tapi nggak semestinya. Nah, ini yang di sini. Mungkin ada banyak lagi yang gunanya atau fungsi simulasi proses yang bisa ditambahkan di sini, tapi setidaknya ini yang pernah saya kerjakan. Dan pada akhirnya saya selalu berpesan seperti ini buat teman-teman yang lain atau anak-anak student. Jadi dimanapun kita di industri proses itu, meskipun nggak disuruh sama bos, ya biasakan untuk pergi ke lapangan, buat sendiri model pabrik kita, meskipun kita nggak suruh, karena keuntungannya ada berlipat ganda. Yang pertama, nomor satu, membantu kita paham proses atau pabrik yang kita handle. Yang kedua adalah kita tahu di mana inefisiensi atau efisiensi dari pabrik tersebut kan. Nah, yang ketiga adalah dari situ begitu kita tahu inefisiensinya, kita paham prosesnya, tentunya mudah dong bagi kita untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, jadi banyak keuntungannya. Dan jadi begitu kalau bos kita lihat, anak ini nggak perlu disuruh, ternyata udah rajin. Jadi mendingan saya buat dia jadi manajer. Nah, kurang lebih itulah ya. Jadi dan akan banyak ya. Ini pasti nih. Maksudnya ini saya garansi. Ini ada garansinya nih. Ini garansinya. Jadi buat aja nih. Pabrik apapun dia, mau advance apapun, pasti ada masalah. Ada masalah. Nah, apakah model itu harus kita buat detailnya atau gimana? Nah, saya quote dari Pak D ini, namanya George Box. George Box ini ada statistician. Jadi dia statistik. Jadi dari kita kan dari sisi teknik kimia kan ya. Nah, kalau dari orang-orang yang kayak misalnya produk atau research atau yang mereka nggak punya hukum termodinamika, mereka nggak punya pengetahuan tentang fluid mechanics, mass transfer, segala macam itu, mereka berdasarkan data. Nah, dari data ini mereka buat kayak model regresi linear kah, atau non-linear kah, atau multivariable kah. Nah, jadi code dia ini applicable untuk kita pakai. Jadi semua model yang mereka develop atau yang akan kita kembangkan sendiri, termasuklah yang menggunakan simulasi proses ini, dia harus fit for purpose. Jadi karena model ini kan dia pada dasarnya adalah penyederhanaan dari realita. Nah, jadi kita harus bisa sederhanakan sedemikian rupa sehingga kita bisa melihat hubungan antara key variable atau independent variable yang kita tahu dan kita bisa kontrol terhadap dependent variable yang kita harapkan atau kita inginkan, ya. Nah, jadi nggak usah buat kompleks dari itu atau jangan buat lebih sederhana dari itu, karena kalau lebih sederhana kita akan hilang itu semuanya. Sebenarnya kita nggak bisa dong mencari korelasi antara input dan output kalau dia terlalu sederhana. Kalaupun dia terlalu kompleks, jadinya kita juga terlalu susah untuk memahami benar nggak seperti ini, atau dia
Jadi kita nggak bisa menjelaskan dengan lebih percaya diri. Jadi kita juga nggak bisa. Misalnya hipotesis terlalu complicated ya. Nah, ini adalah model-model maksudnya model simulasi tadi itu. Sekarang ini ada perkembangan baru ya, bukan sekarang ini, maksudnya ya lah bolehlah bilang sekarang ini. Jadi sekarang ini maksudnya beberapa tahun terakhir karena seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, jadi orang udah bisa bikin yang mereka sebut sebagai hybrid. Nah, hybrid ini maksudnya jadi ada hubungannya dengan first principle yang teknik kimia yang kita ketahui atau pahami dengan pendekatan dari Pak D ini. Nah, jadi Pak D ini mendekati dari data, sementara kita pendekatan kita lebih ke yang kita sebut sebagai first principle. Ya, jadi neraca massa energi itu termodinamika, neraca massa energi, apalagi heat transfer, mass transfer itu adalah pendekatan first principle. Yang pada dasarnya juga kalau kita lihat model termodinamika itu nggak first principle amat. Ada beberapa konstan yang kita juga nggak tahu nilainya kenapa begitu kan. Itu cuma sekedar regresi aja. Jadi ya semuanya berhubungan dengan si statistik sebenarnya. Nonetheless, hybrid modeling adalah platform di mana kita bisa menggabungkan antara model-model yang regresi tadi itu linear model kah atau sesuatu yang kita nggak bisa jelaskan secara first principle, kita bisa gabungkan dia dengan model-model yang bisa first principle. Jadi contohnya katakanlah kita nggak tahu kan, katakan kalau heat exchanger katakanlah heat exchanger itu kan formula atau rumus-rumus first principle-nya adalah Q sama dengan MCP delta T, dengan kemudian Q sama dengan UA delta T LMTD. Dua ini sebenarnya. Kemudian si U tadi itu dia punya ya seper U sama dengan 1/H tambah 1/H in tambah 1/H out tambah ada bulknya segala macam. Nah itu kan udah mulai lebih detail lagi kan. Nah masing-masing H ini pun dia udah fungsi dari si Nusselt number, Reynolds number. Nah itu udah lebih ke regresi pada akhirnya. Nah dari dua proses ini katakanlah dari dua prosesnya dari heat exchange ini katakanlah ada fouling kan nanti ujung-ujungnya itu yang dari U tadi itu yang H tadi itu. Nah H ini atau F lah katakanlah. H ini kan kita nggak bisa modelkan lagi dia secara first principle. Ini adalah suatu konstanta atau suatu parameter yang bisa berubah-ubah tergantung dari fluid yang kita treat, kemudian tergantung dari propertiesnya, tergantung dari kondisi operasinya. Nah, jadi data-data kondisi operasi, data-data properties fluid, ini kan datanya ada. Nah, jadi kalau kita bisa modelkan F sebagai fungsi fluid properties, sebagai fungsi fluid dynamic, korelasi tadi adalah korelasi statistik atau korelasi apapun itu yang kita bisa satukan kan dengan si persamaan neraca energi tadi itu. Nah itu namanya contoh sederhana untuk hybrid tadi itu. Jadi kalau kita nggak punya, kenapa kita pakai ini? Kalau kita nggak punya complete understanding on first principle, kita bisa menggunakan si korelasi tadi itu. Atau kita punya kompleks atau new chemical properties ya ini yang itu juga nggak terlalu sering kita buat, biasanya dia untuk si product design dan segala macamnya. Hybrid modeling ini sebenarnya udah dimulai sejak tahun 1990 begitu orang-orang udah bisa buat kayak misalnya neural network. Jadi tahun 1990 orang udah mulai research nih si Marquardt si ini gimana bacanya saya nggak tahu. Ini si Thomson segala macam ini tahun-tahun 90-an awal semua ini Pak paper-papernya tuh. Tapi si industri seperti yang kita maksudnya industri yang publik lah ya, industri yang publik itu seperti kayak AspenTech atau si Schlumberger tadi itu, mereka baru publish atau mereka baru mengenalkan feature hybrid modeling ini tahun kemarin, tahun 2021. Jadi sekitar berapa tuh? Hampir lebih dari 30 tahun kan, lebih dari 30 tahun baru dari riset ke implementasi industri itu menunjukkan berapa jauhnya. Karena sekarang ini kita komputer dibandingkan tahun 90 kan komputer kita jauh lebih cepat kan, dan juga arus data tadi itu informasi dari pabrik kemudian ke komputer, dari komputer kita buat segala macam terus balik lagi ke pabrik. Nah, itu datanya itu kan laju alir data itu kan udah cepat sekali zaman sekarang ini.
Nah, ini saya pikir saya sudah jelaskan tadi sekilas. Jadi kalau kita punya data kan, kita punya data seperti F tadi nih F nih, atau U lah, U ini. Ini kita nggak punya datanya. Tapi kalau kita punya kayak misalnya si properties kan, katakan density, viscosity, kemudian CP, kemudian K, segala macam, kita bisa buat korelasinya. Nah, dari korelasi ini, kita bisa masukkan ke dalam Q sama dengan MCP delta T atau UA delta T LMTD. Nah, itu kurang lebih ya, salah satu contoh paling sederhana. Nah, atau kalau kita punya, kita pengen kan, katakanlah kita pengen, saya nggak mau dong, maksudnya ada beberapa hal yang kita, yang kita pengen hitung melalui si process simulation model, katakanlah dari macam massa, dari data flow, temperature, pressure, segala macam itu kita bisa menghitung kan berapa U untuk satu heat exchanger. Nah, U itu dihitung dari process simulation ini kan. Karena kita tahu flow rate in and out, flow rate untuk hot sama cold streamnya, kemudian kita tahu temperatur masuk dan keluarnya, kita bisa hitung berapa U-nya. Nah, U ini juga kita bisa gunakan sebagai konstanta atau sebagai fungsi waktu ya, kalau kita punya data historik untuk masukkan ke si machine learning model sebagai salah satu katakanlah independent variables atau kayak semacam disturbance. Nah, ini kita bisa buat machine learning model. Jadi dia si machine learning model ini dengan proses simulasi ini mereka bisa saling saling bantu atau saling komplement untuk di mana kita bisa melakukan analisis lebih dalam lagi. Dari situ kita bisa melakukan bisa memberikan keputusan. Ya, jadi kalau orang-orang gambarnya ini kurang lebih yang saya lihat itu adalah katakanlah dia punya si ML-nya sini. Si proses simulation-nya kurang lebih di sini. Nah, atau sebaliknya si first principle-nya di dalam kotak, kemudian si ML-nya di luarnya nih. Jadi ini ML-nya nih. Nah, ini yang contoh saya tadi itu yang kurang lebih seperti ini. Nah, contoh yang ini adalah kurang lebih seperti ini. Tapi ada juga yang kayak misalnya kita punya paralel. Nah, seperti ini kan paralel. Jadi ada yang kita buatkan dalam ML-nya, karena ada yang first principle juga. Nah, ini paralel. Nah, ada juga yang dia series. Nah, tergantung yang mana kita mau, masalah apa yang kita pengen selesaikan, kemudian teknik seperti apa yang lebih sesuai dengan permasalahan kita itu. Bisa paralel juga, seperti itu ya. Banyaklah ininya, metodenya. Nah, saya mau share sedikit tentang neural network, karena biasanya kalau kita yang nggak berkutat di bidang proses kontrol, nah ini yang tadi saya bilang tadi ini, nah ini adalah orang-orang proses kontrol yang zaman dulu tuh biasanya melakukan neural network modeling. Nah, jadi untuk kita, dan kita nggak semuanya kan yang berkutat di bidang proses kontrol, jadi untuk sekedar flashback atau refresh. Jadi neural network itu pada dasarnya adalah kita punya kayak dia memimik, maksudnya meniru cara kerja otak. Di mana kita punya neuron, yang bulat-bulat ini namanya neuron, dan kita punya namanya yang saya pun nggak tahu namanya, maksudnya yang kayak saraf lah ya, yang menghubungkan satu neuron dengan neuron lainnya. Nah, saraf ini dia berisi weight, jadi weightage. Jadi dari sini ke sini ada weight tertentu, dan juga ada biasnya. Jadi ada masing-masing ada weight-nya. Jadi kalau kita semakin sering kita melatih otak kita, katakan ya, kita melatih otak kita untuk mengaji, gitu kan. Nah, jadi semakin sering kita mengaji Al-Fatihah, semakin besar weight untuk Al-Fatihah tuh di sini. Nah, jadi kalau kita ada yang kita mengaji kita agak tersendat, berarti kita kurang latih. Nah, jadi weight-nya itu kurang besar. Nah, jadi supaya weight-nya itu besar, supaya lancar, kita harus sering melatih. Nah, secara singkat, si neural network ini. Nah, jadi dia punya kayak input nodes, dia juga punya output nodes. Nah, input sama output. Nah, di tengah-tengah ini mereka sebut namanya hidden layer. Ini ada hidden layer. Nah, hidden layer, input layer, ini output layer. Nah, yang tengah-tengah ini adalah hidden layer. Nah, hidden layer ini bisa banyak. Zaman dulu dia hidden layer itu cuma satu aja, tapi sekarang karena komputer kita semakin canggih, kita bisa buat hidden layer lebih dari satu. Itu disebut sebagai deep learning namanya. Nah, dari hidden layer ini, masing-masing hidden layer pun kita bisa variasikan jumlah node-nya. Jadi katakan contoh ini adalah jumlah node-nya, hidden layer-nya ada 2, jumlah node-nya ada 1, 2, 3 untuk yang hidden layer pertama. Untuk hidden layer kedua, jumlah node-nya ada banyak. Nah, cuma ini yang saya buat besar itu 1, 2, 3, tapi tengah-tengahnya ada banyak yang terserah lah beberapa. Jadi itu konsepnya, jadi kita punya input and output layer, kita punya hidden layer.
dan masing-masing hidden layer-nya juga punya beberapa node. Demikian halnya dengan input variable tadi, input layer tadi itu. Input layer-nya kita bisa ada beberapa node tergantung dari pemahaman, maksudnya tergantung dari faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi dependent variable kita. Jadi ini semua adalah independent variable. Independent variable, ini adalah dependent variable. Jadi kalau katakanlah ya dari proses itu atau dari kondisi itu kita tahu independent variable-nya, katakanlah contoh-contoh distillation column. Nah, distillation column ini atau musuh distillation column lah, katakanlah mencampurkan air panas dengan air dingin. Nah, untuk menghitung temperatur hasil pencampuran, tentunya ada beberapa independent variable kan. Yang paling gampang adalah ya laju air panas dengan laju air dingin. Kemudian temperatur air panas dengan temperatur air dingin, ada 4 variable. Nah, dari 4 variable ini kita bisa modelkan sebenarnya apakah temperatur campuran. Nah, itu kan kita bisa modelkan secara mass balance, mass dan energy balance, ya kan? Tapi dengan cara yang sama, maksudnya dengan pendekatan yang sama, kita bisa modelkan itu dengan menggunakan neural network ini. Dan tentunya kita harus pastikan 4 variable tadi itu ada di sini. 1, 2, 3, 4. Jadi kita punya 4 independent variable. Nah, jadi yang pengen saya tekankan di sini adalah kita dari maksudnya kita punya domain knowledge kan, kita punya domain knowledge, kita punya pemahaman teknik kimia kita. Nah, dari pemahaman teknik kimia kita ini kita bisa mengerti atau kita bisa meng-guide kita, jadi kita lebih cepat untuk mengetahui apa kira-kira independent variable atau penyebab dari suatu masalah atau yang mengontrol suatu hal yang ingin kita amati. Nah, ini yang saya sebut sebagai first principle understanding tadi itu. Nah, kadangkala proses tersebut baru atau kita nggak terlalu familiar kan, banyak kondisi itu. Nah, jadi di samping kita mengandalkan pemahaman teknik kimia kita untuk pemahaman proses kita juga bisa menggunakan, ini pengalaman saya, boleh tambah apa namanya tools yang lain. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya fishbone diagram. Jadi kan ada kayak misalnya ada 6 kan itu kan, jadi 4 5M 5M 5I lupa saya. Jadi ada fishbone diagram, jadi ada environment, ada measurement, ada ada manner, ada segala macam itulah. Bisa di Google. Ada juga kita menggunakan 5 whys. Kemudian kalau kita punya data dari lapangan, data lapangan kita bisa melakukan analisis statistik. Nah, dari data lapangan, 5 why fishbone diagram, dan first principle understanding, kita bisa gunakan mereka secara ya yang saling sokong menyokong, saling bantu membantu satu sama lain sedemikian rupa sehingga kita bisa menghasilkan pemahaman yang lebih konkret lagi terhadap masalah yang kita hadapi. Ini adalah contoh dari kawan saya yang buat contoh bagaimana model neural itu tadi awalnya nggak Y sama dengan Y ya. Ini Y data, ini Y predicted. Jadi kita pengen adalah dia sama dengan Y sama dengan Y. Kita pengen dia 45 derajat. Jadi kalau dia semakin lama belajar, semakin baguslah si neural network kinerjanya tadi itu. Saya berapa lama nih ya? 43. Udah mau habis waktu. Oke. Contoh, ini saya pikir saya skip aja ya. Saya skip aja nih. Saya skip. Ini contoh. Ini sebenarnya saya udah ulang. Ini kita punya data, kita punya proses simulator, kita buat apa nih? Saya lupa apa namanya nih. Kita buat analisis segala macam, kita buat model. Nah, model ini baik melakukan secara neural network modeling atau decision tree atau semacam regresi sederhana dan biasa. Nah, ini model-model ini kita bisa deploy. Namanya deploy itu kita deploy itu kita kasih ke user sehingga user itu nggak perlu dia melakukan model-model lagi, dia cuma perlu tahu oke lah kalau saya punya kondisi seperti ini apa kira-kira akibatnya atau apa kira-kira pengaruhnya. Nah, itulah namanya deploy. Jadi dia bisa buat case study, dia bisa buat analisis dengan data-data baru katakan. Nah, yang kedua adalah kalau kita mau lebih jauh lagi dari situ, jadi begitu model tuh modelnya udah jadi, kita bisa melakukan analisis kayak sesuatu ini. Kita buat analisis untuk si people profit tadi itu, kemudian kita bisa melakukan optimisasi. Katakanlah saya pengen tahu desain seperti apa atau kondisi operasi seperti apa yang membuat profit saya naik, atau yang membuat safety saya naik, atau yang membuat environmental factor saya naik. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau
katakan di contoh ini ada kita punya people paling profit tadi itu dia kan saling bertolak belakang kan. Biasanya kalau kita pengen profit tinggi, kadang-kadang orang banyak potong kompas atau apa namanya, misalnya nggak terlalu mempermasalahkan environment, karena kan dia burden kan, beban itu kepada proses, konon katanya seperti itu. Jadi bisa bertolak belakang. Nah juga kita bisa menyatukan ini semua, maksudnya yang bisa dibuat sebagai apa namanya balance, seimbang, yang kita bisa lakukan melalui yang disebut ada namanya konsep namanya multi objective optimization. Nah, jadi multi objective optimization kita punya objektif nggak cuma satu, jadi kita nggak cuma profit saja, tapi juga people pada profit, jadi lebih dari satu. Nah, contoh paling sederhana multi objective optimization itu kita tengok di Google Map. Ya, kalau kita lihat di Google Map, ya Google Map ini selalu kasih setidaknya dua. Dia ngasih yang rute terpendek, ya, rute yang paling pendek, kemudian rute yang paling cepat, tergantung dari ini. Nah, itu adalah dua objektif yang berbeda kan tuh. Yang paling pendek dengan yang paling cepat tuh bisa aja nggak sama rutenya, kayak contoh di sini nggak sama rutenya. Nah, itulah contoh sederhana dari multi objective optimization. Nah, dari kalau kita cuma punya pilihan kayak gini kan mudah bagi kita untuk memilih. Ya, saya pengen yang paling pendek atau yang paling cepat, mudah kan? Tapi kalau kita punya pilihan banyak, ada teknik lain namanya multi criteria decision making, di mana ini bisa membantu kita untuk memilah-milah yang mana yang maksudnya dari pilihan yang banyak itu dia bisa mengecilkan lagi skopnya sedemikian rupa sehingga kita cuma dihadirkan kepada 2 atau 3 pilihan saja. Nah, ini topik berikutnya. Nah, contoh ini saya lupa contoh, bentar ya. Bentar. Contoh, 2 menit lagi. Harus menit. Saya ada beberapa aplikasi apa contoh. Nggak yakin, nggak akan mungkin kita apa namanya, nggak akan mungkin saya ceritakan semuanya. Jadi ada beberapa contoh tentang ya oil and gas industry. Nah, oil and gas industry ini contohnya di sini adalah tentang dynamic dan process control. Jadi punya dynamic simulasi dengan process control, related simulation. Saya juga punya contoh tentang process equipment design. Ini nggak banyak rasanya. Kemudian saya juga punya contoh tentang heat integration, bagaimana kita melakukan, ya semuanya bagaimana kita mengaplikasikan simulasi proses ke bidang-bidang ini, heat integration, plant debottlenecking, process routes evaluation, process development. Jadi dua ini adalah R&D, ya R&D. Lebih ke R&D, ini pun ya kurang lebih engineering R&D. Kita punya proses safety untuk yang dynamic simulation. Jadi waktu itu saya punya kasus di mana kita harus mengevaluasi apa namanya hazardous scenario untuk beberapa apa istilahnya, lupa saya, apa namanya, lupa saya istilahnya, tapi ya nantilah kita lihat ya. Kemudian ada nah ini karena heboh, jadi saya ada banyak kasus di sini dibanding, maksudnya ada banyak contoh lah di sini di kawan ini dibandingkan yang lain-lain ini. Padahal yang lain juga banyak, tapi saya somehow slide saya penuh, maksudnya penuh, ada banyak contoh di sini daripada di yang lain-lain. Somehow saya juga nggak tahu kenapa, mungkin karena ini baru kali ya. Data adalah take home message. Jadi saya ini akan saya share take home message ini. Saya pikir saya akan share dalam beberapa menit terakhir. Tapi dalam 10 menit ini ada nggak kira-kira yang pengen saya ceritakan lebih? Apa kira-kira ya? Apa kira-kira yang menarik, Bu? Ya, application in artificial intelligence aja. Artificial intelligence. AI Pak, yang menarik AI. Oh itu ya. Boleh lah. Ada beberapa mahasiswa yang ambil topik riset itu. Ya. Nah ini saya sudah singgung. Kemudian, nah ini. Jadi waktu itu kita punya ada namanya gas dehydration unit. Kita punya gas alam. Gas alam ini kan dia masih ada
air kan sebelum dia dikirim ke pipeline ke kompresor sana. Salah satu unit kompresornya adalah dehydration, dia mengurangi air. Nah, air ini diambil dari gas alam dengan menggunakan yang mereka sebut sebagai glycol. Nah, jadi gas alam ini masuk ke knockout drum untuk memisahkan si air itu dari atau kondensat lah, misal kondensat itu dari gas itu. Kemudian gas ini masuk ke kontaktor atau absorber, absorber. Nah, dari sini kita punya kayak lean glycol. Nah, glycol itu akan menyerap air, kemudian yang si gas alam ini dia udah kering. Nah, dia udah kering, kita dinginkan, kemudian nanti ada di sini. Kadang ada ya di beberapa tempat dia punya kayak semacam um, lab measurement, dia akan ambil sampel di sini untuk mengukur dew point ya. Tapi ya di beberapa tempat juga nggak ada juga. Anyhow, si glycol tadi itu akan dipanaskan, kemudian dia akan ada kayak semacam high pressure vessels ini untuk melepaskan si light gases itu. Kemudian air tadi itu akan dipisahkan di kolom berikut namanya regenerator atau desorber. Ini nama teknik kimia desorber, tapi regenerator nama kampungnya. Jadi air tadi itu akan dipisahkan di sini. Ini airnya. Jadi si glycol tadi itu dia akan turun ke bawah, dan di bawah sini ada namanya stripping column. Kalau ada yang pakai stripping column, ada yang enggak. Jadi kalau kita pakai stripping column, biasanya dia akan di strip sama kayak light gases. Jadi kalau pabrik itu punya kayak semacam extra light gases, dia bisa digunakan untuk mengambil air-air yang tersisa dan terbuang. Jadi air sama light gases itu keluar dari sini. Nah, si glycol tadi itu akan semakin murni. Jadi di sini adalah konsentrasinya biasanya 99% atau 99 lebih persennya. Digabung sama makeup, karena mungkin ada glycol yang hilang ya. Biasanya ada glycol yang hilang di join-join flanges ini. Ada juga mungkin kalau temperatur di reboiler ini semakin tinggi, dia bisa naik ke atas. Jadi ada temperatur maksimum di reboiler ini untuk regenerator. Jadi si glycol tadi yang lean glycol akan kembali ke absorber, kemudian keluar dari absorber sebagai rich glycol. Ya, kurang lebih seperti itu prosesnya ini. Nah, yang terjadi adalah banyak di sana mereka nggak peduli si operator itu kan, karena mereka nggak tahu mereka gimana cara bekerjanya atau apa yang mereka ini. Jadi mereka banyak kontrol di sini mereka manualkan. Jadi contohnya kayak misalnya ini biasanya ini dia ada ini sebenarnya ada bypass. Sini ada bypass. Nah, ini kontrolnya mereka buka. Dan mereka nggak ngontrol bypass ini somehow. Kemudian ini ada controller juga untuk karena ini biasanya ada vessel. Dia ada pompa di sini. Nah, ini ada controller juga di sini untuk si lean glycol ini. Nah, ini juga mereka manualkan. Kemudian kawan ini pun mereka manualkan juga. Kemudian si reboiler juga mereka manualkan. Jadi banyak mereka manualkan. Kemudian reflux ini pun mereka manualkan. Jadi ada beberapa tempat mereka manualkan. Jadi nggak yang harusnya kontrol otomatis, jadi mereka manual. Jadi si proses engineer itu nggak terlalu ini kan, maksudnya dia nggak bisa dapatkan gambaran yang lebih menyeluruh kenapa ini prosesnya atau seperti apa sekarang kinerjanya itu. Nah, jadi tugas kita waktu itu adalah dari data lapangan dengan data desain, kita buat modelnya ini. Kemudian dari modelnya ini kita mau kayak semacam tadi deploy. Deploy ini maksudnya kita package lah dia untuk diletakkan ke lapangan. Nah, sementara di lapangan kan mereka nggak punya lisensi untuk simetri, mereka nggak punya yang sophisticated lah. Jadinya yang kita letakkan di sana adalah model ini. Begitu modelnya udah fit dengan data yang kita percayai, model itu kita gunakan untuk menghasilkan data-data lain. Jadi dengan data yang kita percayai, terus tambahan data-data dari model ini, kita buat yang namanya machine learning tadi itu. Nah, si neural network tadi itu. Nah, machine learning ini saya gunakan untuk melakukan optimisasi. Yang namanya optimisasi di sini adalah kalau kita lihat di sini ya, ini ada air kan dalam gas alam ini. Nah, air ini kan dia akan dihilangkan sama si lean glycol ini, ambil. Nah, air tadi itu akan pergi ke sini kan, keluar di sini. Jadi kita bisa bayangkan semakin banyak air yang diambil sama lean glycol, berarti si gas ini kan akan semakin kering.
Nah, semakin banyak air yang diambil, untuk membuat gas semakin kering, nah berarti dew point-nya juga semakin rendah, berarti harus diambil air yang lebih banyak. Nah, kalau air yang diambil lebih banyak, berarti reboiler ini akan kerja lebih keras. Nah, berarti reboiler duty tadi itu akan kerja lebih, maksudnya akan jadi lebih besar kan dengan banyaknya air yang kita ambil. Nah, dari situlah kita plot. Nah, kalau kita pengen memaksimumkan untuk mendapatkan viewpoint tertentu, berapa sih sebenarnya secara teori reboiler duty-nya itu? Nah, saya plot lah. Jadi untuk kata-kata minus 50, reboiler duty-nya kurang lebih di sini. Ini ada 3 dot sebenarnya, ada 3 dot yang bermakna 3 flow rate yang berbeda dari si gas alam ini ya. Jadi nggak perlu diiniin. Jadi yang penting kita punya garis seperti ini. Ini adalah secara teori. Jadi kalau saya pengen water dew point-nya minus 40, berarti secara teori minimum reboiler duty yang kita perlukan adalah sekitar 700 kilowatt. 700 kilowatt. Nah, atau kayak gini misalnya, minus 20 berarti sekitar 600 kilowatt. Jadi ini masuk akal. Artinya semakin kering gas alam itu, atau semakin rendah water dew point-nya, semakin rendah berarti semakin ke sini, semakin besarlah reboiler duty yang kita perlukan. Ya kan? Jadi data dengan hasil simulasi ini, dengan hasil optimisasi ini sejalan. Nah, ini saya sebut hasil optimisasi karena memang saya fixkan ini, saya hitung berapa minimum reboiler duty. Nah, itu di sini disitulah si optimisasi itu ada. Nah, jadi data ini adalah teoretikal, kita plot lah di grafik sana lapangan. Kemudian nilai-nilai ini ada nilai-nilai di mana kita kan punya data kan, ini data pi, data ini masuklah ke sini, model ini. Jadi model ini memang ada sentral, jadi modelnya sentral, jadi nggak semua orang boleh akses. Ini modelnya kita deploy ke lapangan 1. Nah, jadi data-data dari pi ini ikut ke model. Nah, jadi ada inilah, kita clean segala macam ya. Jadi data-data yang bersih udah masuk sini. Kemudian dia akan menghitung dengan data terbaru, dia akan menghitung berapa reboiler duty-nya nih. Ya, berapa reboiler duty-nya nih. Kemudian dia akan hitung berapa water dew point-nya nih, dew point. Nah, dengan si kontrol-kontrol yang manual tadi tuh, karena kontrol-kontrol manual kan. Nah, jadi dia akan hitung ini, dia akan hitung ini. Nah, data yang dihitung ini, data yang dihitung dari ini kita masukkan ke sini, plotting ini. Karena datanya data-data hasil hitungan yang menggunakan data lapangan. Ya, data-data ini adalah hasil hitungan yang menggunakan data lapangan. Jadi ini adalah seakan-akan hasil lab katakanlah, atau hasil perhitungan dari data model yang udah fit dengan kondisi sebenarnya. Ini kita bandingkan dengan kondisi teori. Jadi secara teori sebenarnya kita cuma perlu sekitar 600-700 kilowatt aja untuk menghasilkan dew point yang minus 20 sampai minus 40 katakanlah di sini. Tapi ternyata mereka itu cuma bisa menghasilkan minus 10 water dew point-nya kurang lebih minus 10 sampai minus 15 ini, dan reboiler duty-nya karena memang mereka boros, sebetulnya kurang lebih 2 kali lipatnya kan ini, 2 kali lipatnya. Nah, jadi plot ini adalah lapangan. Jadi plot ini digunakan mereka sebagai alat monitoring seberapa efisien sih sebenarnya si pabrik kita ini. Nah, inilah yang mereka lihat dulu. Jadi kalau kondisi kita jauh dari teori, apa yang harus kita kerjakan, kata dia gitu. Nah, itu ada di mana slide berikutnya kayaknya. Jadi inilah satu aplikasi yang kita letakkan waktu itu. Ada lanjutannya, ya, ada lanjutannya. Lupa lanjutannya. Hilang lanjutannya. Anyhow, jadi waktu itu jadi lanjutannya itu kita tahu kan, yang ini katakan titik ini kita tahu berapa flow rate ini kan, karena ini kan data semua nih, berapa flow rate yang ini, kemudian berapa reboiler, ada temperatur di sini berapa, bypass di sini berapa, kemudian reflux di sini berapa. Nah, ini masing satu titik ini ada informasi seperti tadi. Jadi
Sementara yang titik-titik ini kita juga tahu kan berapa sebenarnya reflux, berapa sebenarnya si gas ini stripping gas, berapa lean glycol fluoride itu sebenarnya kita udah tahu dari hasil si optimisasi ini. Jadi kita bisa bandingkan, kita bisa tunjukkan ke mereka kalau kamu mau mengoperasikannya seperti ini, inilah hasil yang akan kamu dapatkan. Tapi kalau kamu mengoperasikannya seperti nilai yang tertera di sini, kamu bisa mendekati, ya nggak mesti dia ada di sini, tapi setidaknya kita bisa mendekati dan menurunkan reboiler duty. Nah, ini kan lumayan ini. Nah, kurang lebih seperti itu di slide yang hilang tadi. Satu lagi lah ya, dari jam 10. Inilah supaya kelihatan keren. Jadi saya sebenarnya ada 3 CFD yang maksudnya digabungkan dengan machine learning dan simetri. Inilah contohnya yang sama-sama keren sebenarnya. Jadi ini saya tempel dari teman saya juga dari UGM. Ya, jadi beliau ini memang bisa buat CFD. Nah, jadi kita punya masalah. Jadi biasanya kalau gas ini kan dia nggak cuma gas saja yang keluar dari well itu, dia keluar juga gas, air, liquid, itu ini maksudnya hidrokarbon. Jadi gas, air, hidrokarbon, kemudian juga sand, pasir, sand. Nah, jadi sand ini tergantung lapangannya. Kalau semakin lama lapangan atau semakin tua lapangannya, si sandnya kan semakin banyak. Nah, kalau dia semakin banyak, dia akan erode kan, dia akan erode lah, menggerus permukaan pipa, Jadi tergantung dari rezim flow rate yang kita operasikan, si erosi ini bisa semakin cepat atau semakin lambat. Nah, itulah. Jadi untuk mengetahui di mana aja sebenarnya titik-titik erosi yang krusial ya, karena kalau ini bocor, kayak erosi tinggi, kita bisa bocor ya, kita hilang lah tadi itu si gas tadi itu hilang free cloud. Jadi dari data yang ada yang sedikit, karena data-data itu sedikit ya, nggak banyak, dengan dibandingkan dengan data literatur, kita buatlah model seperti ini. Salah satu contohnya, kita buat model seperti ini. Terus jadi dari CFD kita bisa menghitung berapa erosion rate di titik ini atau di mana sebenarnya erosi itu terjadi. Nah, di sini erosi terjadi di sini, dan merah-merah itulah titik di mana dia paling rentan atau paling terkena. Dan begitu model ini sudah kita cocokkan dengan data literatur dan data lapangan, rasanya waktu-waktu ada beberapa lah, data lapangan nggak banyak, tapi data literatur ada beberapa yang lebih banyak yang kita bisa cocokkan. Kemudian model itu kita run sebagai sensitivity analysis. Jadi kita variasikan, karena kan diameter pipa, kemudian laju alir si vapor, laju alir liquid, kemudian konsentrasi sand, kemudian partikel distribusi si sand tadi itu. Jadi ada 5 independent variable. Nah, dari sini kita variasikan, kita run CFD ini berminggu-minggu, waktu itu berbulan-bulan, 2 bulan ke 3 bulan, lupa saya, 2 atau 3 bulan. Ya memang lama kan, satu run itu bisa 1 jam, 2 jam. Jadi kita punya dapat waktu itu ada beberapa ratus data. Nah, dari beberapa ratus data inilah kita buat neural network modelingnya. Jadi kalau kita masukkan data di sini ya, kita masukkanlah gas velocity atau liquid velocity. Model neural network tadi udah langsung bisa menghitung berapa erosion rate-nya. Nah, jadi kita nggak perlu ngambil data kemudian masukkan ke CFD, tunggu sejam untuk menghitung berapa erosion rate-nya. Nah, kita tinggal menggunakan neural network model yang udah kita kembangkan berdasarkan data dari CFD. Nah, ini si model ini kita letak di sini. Jadi kita gabungkan ya, ini punya well katakannya, punya well 1, well kedua, ini ada pipa beberapa ratus kilometer atau beberapa puluh kilometer. Ini pipa juga. Nah, kita bisa lihat di sini katakanlah ya, contoh di sini, ini adalah elbow yang tadi kawan tadi ini. Nih, elbow dari sini ke mixer ini ada elbow-nya, atau dari sini dari pipa ini ke pipa ini ada elbow-nya nih. Nah, kita letak model ini kita letak di sini, kemudian di sini, di sini, kemudian kita lihat berapa erosion rate untuk titik, ada beberapa titik nih, ada 5 titik ini. Nah, kita tahu, kalau seperti ini kondisi kita, katakanlah ya, karena masing-masing well ini kan dia punya karakteristik sendiri. Jadi kita bisa lihat, kalau seperti ini, katakanlah contoh si titik ini mungkin paling krusial karena ini gabungan dari beberapa well. Nah, ini terkena dampak sangat serius. Jadi kalau kita
naikkanlah, katakanlah contoh kita naikkanlah fluorid di sini, kita turunkanlah di sini sedikit, mungkin karena di sini banyak sandnya, kita bisa turunkan laju erosi di titik 5 contoh. Nah, jadi kita bisa analisis, kita gunakan model ini untuk analisis, ini first principle, ini data regresi, sedemikian rupa sehingga kita bisa memberikan rekomendasi kepada operator di lapangan untuk melakukan atau tindakan sehingga kita bisa menurunkan laju erosi. Jam 10, jam 9, jam 4. Jadi saya pikir saya cukupkan di sini sebelum saya jawab. Nah, take home message meskipun ini nggak ada kaitannya dengan saya sebelumnya, setidaknya saya pengen sebelum kita melakukan simulasi proses biasanya kita tanya dulu kepada diri kita, buat apa saya melakukan simulasi proses, apa tujuannya, apa manfaatnya. Nah, kemudian ada simulation boundaries, jadi kita harus tahu dulu apa yang ingin kita simulasikan, yang masuk itu apa, yang keluar itu apa. Ini adalah simulasi boundary. Di sini asumsi kita, parameter data yang kita tahu, asumsi kita tuh semua kita letakkan di sini. Kemudian nomor 2 adalah kita harus mengerti properti fisikal dan chemical kita. Jadi ini terkait dengan PLE, vapor liquid equilibrium, solubility, kemudian biasanya density, heat capacity, segala macamnya. Jadi kita bisa tahu, katakanlah kita punya gas yang bocor kan, kita tahu gas yang mana akan ke atas, gas yang mana akan ke bawah. Ini harus kita harus punya sense itu. Terus kalau katakanlah ada yang bocor, misalnya ada pipa bocor ke laut, kita harus tahu yang liquid yang mana yang akan ke bawah, liquid yang mana ke atas. Kalau kita punya katakanlah kolom distilasi, kita masukkan stream kita masukkan ke kolom distilasi, kita harus tahu komponen apa dalam stream itu yang akan pergi ke atas, komponen apa dalam stream itu yang akan pergi ke bawah. Nah, itu kita harus tahu, kita harus punya sense-nya dari melihat properties masing-masing komponen yang kita ketahui tadi. Kemudian kita hitunglah berapa input, output, mass balance. Jadi nggak perlu kita hitung detailnya dulu. Kita tahu berapa reaktan, katakan kita tahu produk. Nah, ini harus mass balance ini kan. Kalau ini 1 ton, ini harus 1 ton. Nggak bisa ini 1 ton, ini tiba-tiba 2 ton atau setengah ton. Nggak masuk akal. Nah, jadi jadi ini semacam kayak kita cek and recheck, kita cek balance kita lah. Kemudian nomor 5 adalah ini harus yang paling, maksudnya yang penting kita ketahui juga adalah ini proses simulasi software ini sebenarnya cuma kalkulator aja sebenarnya. Ya kalkulator, cuma di belakangnya tuh ada kayak thermodynamic model. Jadi kita nggak perlu, kalau teman-teman tahu namanya steam table kan, tahu steam table. Nah, ini sebenarnya cuma kalkulator dengan steam table saja. Kalau kita pengen mensimulasikan air atau steam. Nah, jadi yang paling penting adalah apa yang kita tekan kan. Kalau kalkulator itu kan apa yang kita tekan. Kalau kita tekan salah 4x4, kita pengen 4x4, tapi tekan kita 4x2. Nah, jawaban tadi pasti salah karena input kita udah salah. Nah, kemudian yang ini juga biasanya nih mahasiswa lah nih atau engineer muda. Jadi dia akan bilang report kan, oh, ini hasilnya seperti ini. Begitu tanya kenapa? Karena HISIS bilang begitu, kata dia, atau karena Hizmotin bilang begitu. Nah, ini yang nggak jelas. Jadi sebelum kita dapat hasil, kemudian kita lihat dulu hasil simulasi ini masuk akal atau enggak, benar nggak seperti itu trennya, sesuai dengan logika atau enggak. Jadi kita harus bisa kita menjelaskan hasil tersebut ya dengan bahasa yang sederhana. Nah, kalau kita nggak bisa menjelaskan hasil tersebut dengan bahasa yang sederhana, apalagi dengan bahasa yang sederhana, ya kita harus ulang lagi itu. Pasti ada yang salah. Yang salah ya kalau nggak modelnya ya kita yang salah. Kemudian ini yang tadi saya pesan tadi itu model aja lah, model lah plan kita tuh, pabrik kita tuh apapun itu pasti akan lihatlah masalah dan selalu ada room for improvement. Jadi saya sudahi sampai di sini untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang tanyakan. Ada yang tanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa menarik sekali ya Pak Zulfan atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu tanya jawab. Baiklah, pertama mungkin saya yang akan membuka, saya sangat penasaran sekali ya Pak mengenai hybrid modeling, di mana kombinasi antara first principle dengan model yang berbasis pendekatan statistik ya Pak ya, kalau hybrid modeling itu. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika kita mendesain sebuah pemodelan itu, untuk
apa namanya, yang data teoretikal, itu pendekatannya pakai first principle atau bagaimana itu, Pak? Kayak yang tadi itu kan dibandingkan antara actual condition, misalnya tadi yang masalah gas tadi, yang pemisahan gas dengan air tadi ya. Nah, itu kan ada di grafik itu ada dua kondisi, di mana yang biru itu adalah aktual, terus yang hijau adalah teoritis. Nah, teoritis itu maksudnya dipakai rumus prinsipal kita gitu, Pak. Terus yang kedua pertanyaannya adalah ketika dihadapkan itu mana yang lebih ini, Pak, yang lebih so far di pengalaman Pak Zulfan mana yang lebih applicable? Apakah pendekatan first principle atau pendekatan statistik seperti machine learning ini? Oke. Terima kasih, Pak. Itu satu dia. Yang ini nanti koreksi saya kalau saya nggak paham ya pertanyaannya. Jadi yang saya pikir saya paham pertanyaannya adalah di sini ada dua. Ini dari data lapangan katakanlah ya. Meskipun ini sebenarnya nggak murni data lapangan, karena data lapangan saya gunakan masukkan ke dalam model. Dari model itu dia menghitung regularity dengan water dew point. Yang dua ini sebenarnya datanya nggak ada. Tapi dari model ini kita punya data tersebut yang kita masukkan ke sini. Itu satu. Jadi kita bisa sebut sini data lapangan. Nah, gunanya adalah yang ini adalah kita nggak gunakan data lapangan, tapi model yang udah di-feed dengan data lapangan. Dan model ini kita run, kita lakukan optimisasi di mana kita pengen melihat untuk setiap water dew point ini berapa minimum reboiler duty-nya. Nah, jadi ini adalah minimum reboiler duty, di mana minimum reboiler duty untuk setiap water dew point, ya minimum reboiler duty. Jadi kayak target lah, ini target teori, TT. Nah, target teori ini gunanya sebagai benchmark untuk melihat seberapa efisien atau seberapa inefisien atau inefektif si pabrik kita. Nah, jadi bisa dilihat di sini karena pabrik kita tuh untuk menghasilkan dew point yang minus 10 katakanlah, dia seharusnya kurang lebih di sini dong ininya, apa namanya si reboiler-nya nggak sampai 600 kilowatt. Nah, jadi dia menunjukkan kalau dia tuh nggak efisien kan, pabrik itu nggak efisien, dan juga dia nggak efektif juga karena dia harusnya kalau menurut desain itu dia kurang lebih minus 50 sebenarnya. Nah, dia harus ke sini banyak nih kawan ini. Nah, tapi enggak, pada kenyataannya enggak, dan ternyata enggak ada yang komplain sebenarnya. Enggak ada yang komplain karena memang enggak ada. Ini orang sana tuh enggak tahu lah kita ini, soalnya dari sini ke sana, dari sini ke downstream itu ada beberapa ratus kilometer lagi company lain, dan mereka somehow enggak pernah komplain. Nah, jadi karena mereka nggak pernah komplain, ya orang-orang ini ya slow-slow aja dia. Jadi begitu kita tunjukkan plot ini ke mereka, ya mereka jadinya, oh ternyata ya ada yang harus kita kerjakan lah. Kayak contohnya ya ada beberapa kontrol yang seharusnya otomatis mereka manualkan itu yang jadi kita saran kita. Jadi waktu itu kita nggak cuma menyandarkan diri pada hasil simulasi dan data analisis yang kita lakukan, itu memang harus kita lakukan, tapi juga kita gunakan informasi dari licensor. Jadi informasi dari licensor tadi itu yang seperti tadi itu yang saya sebut. Jadi ada beberapa kontrol-kontrol yang penting yang harus otomatis dan nilainya harus set pada nilai tertentu, dan itu dikonfirmasi dengan model yang kita buat. Jadi jadi ada banyak data pendukung untuk meyakinkan si operator sama engineer di lapangan. Nah, jadi kalau saya paham tadi pertanyaannya, ini adalah data lapangan, kemudian data lapangan ini digunakan dengan data lapangan ini ditampilkan di sini untuk melihat seberapa jauh kinerja yang ada yang terjadi dengan target teori yang seharusnya. Ya, saya menjawab tanda. Ya Pak, jelas sekali. Jadi yang hijau itu teoritikal ya berarti Pak ya, maksudnya yang target kita gitu ya. Ya. Nah, ini hijau sama ini hijau, saya pun nggak tahu ya. Terus yang kedua tadi saya lupa pertanyaannya kan. Yang kedua tadi apa tadi ya? Sejauh ini yang lebih applicable mana Pak? Maksudnya
pendekatan first Oh, principle atau machine learning kalau di dunia kerja, Pak Zul? dia nggak ada, kita nggak bisa bandingkan karena dua-dua ini adalah apa namanya, kayak pepatah itu, ada banyak jalan menuju Roma. Nah, kurang lebih seperti itu lah dia. Ada jalan 1, jalan 2, jalan 3, sama-sama ujung-ujungnya sama-sama sampai ke Roma. Jadi karena ini kan cuma tools ya, tools untuk proses simulasi, tools untuk data analisis, tools tentang machine learning segala macam itu kan ada tools. Yang paling penting adalah masalah kita di lapangan itu bisa kita selesaikan, itu yang paling penting. Jadi tools apapun yang kita gunakan, dia apa namanya, harus saling melengkapi satu sama lain. Nah, jadi bukan untuk dibanding-bandingkan, tapi mereka harus digunakan dan melengkapi analisis kita. Jadi semakin banyak analisis yang kita bisa buat, semakin banyak argumen kita kan dalam melakukan, maksudnya dalam menelaah satu kasus itu, makin banyak yang bisa kita lihat, makin banyak argumen kita. Nah, kalau semakin banyak argumen kita bisa meyakinkan orang dengan lebih baik. Itu yang saya apa namanya ingin tekankan di sini. Jadi terkadang kita punya data, kita nggak bisa memodelkan dia kayak waktu zaman dulu awal-awal. Jadi waktu itu awal-awal saya belajar tentang data analisis adalah ketika apa namanya, tahun 2008, 2009. Jadi waktu itu belum ada buzzword tentang analisis data science, buzzword tentang machine learning, artificial intelligence itu belum ada waktu itu 2008, 2009. Nah, jadi waktu itu yang adalah analisis statistik. Nah, jadi project waktu itu adalah kita punya kayak panel lah, mereka punya panel produk desain, lebih ke produk desain. Nah, jadi panel ini kinerjanya ditentukan oleh kondisi reaksi waktu itu, ada temperatur, tekanan, sama waktu tinggal, kemudian sama komposisi dari panel tersebut. Nah, ini nggak bisa kita modelkan secara termodinamika karena dia solid. Ini solid, si kertas itu solid, kemudian kita punya kayak resin liquid kan, kita press. Nah, itu proses itu nggak ada modelnya. Kita punya model, kita punya data-data operasi aja. Nah, jadi untuk kasus seperti itu ya mau nggak mau kita harus menggunakan analisis statistik atau analisis data. Sementara kalau kasus-kasus seperti ini yang kita bisa modelkan dengan simulasi proses atau first principle, ya kita lakukan simulasi first principle. Atau kalau kita ada hal-hal yang kita nggak bisa modelkan, kayak tadi itu kita nggak bisa modelkan Fowling coefficient, nah kita gunakan data untuk membuat model Fowling coefficient dalam bentuk linear regression atau regresi atau neural network, kemudian kita plug in dengan first principle model seperti ini, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Jadi dia bukan sesuatu yang untuk dibanding-bandingkan, tapi sesuatu yang digunakan untuk melengkapi analisis kita. Itu Pak, kira-kira. Terima kasih Pak Julfan. Sama-sama. Ada lagi? Dari Bapak atau Ibu ada yang mau bertanya? Mumpung ahlinya ada. Oh, ada. Mohon izin Pak. Nggak gitu juga. Bisa sharing. Willy. Ya, silakan Pak Kurniawan. Suara saya terdengar Pak ya? Ya, kedengaran Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Willy. Pak Julfan, salam kenal. Saya Asep, angkatan 2021. Ini saya tertarik ya dengan tema hari ini ya, terkait dengan hybrid model. Saya ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama terkait dengan hybrid model ini. Satu yang saya lupa. Yang pertama? Yang pertama, untuk hybrid model ini salah satu ini yang biasa Pak Julfan gunakan di fitur disimetri ya, atau apakah menggunakan fitur disimetri untuk machine learning-nya atau menggunakan aplikasi lain misalnya Python dan lain sebagainya gitu. Kemudian hybridnya itu apakah harus saling berkaitan satu sama lain atau modelnya dibangun di tempat lain kemudian dimasukkan ke simetrinya begitu Pak. Okay. Itu yang pertama. Yang pertama dulu ya. Dulu ya. Ya. Itu yang pertama ini modelnya ini neural network ini saya kembangkan, saya buat di Python. Jadi modelnya saya buat di Python, kemudian saya package
dengan jadi ONNX file, ONX itu, Open Neural Network Exchange atau arsitektur, saya lupa. Dia dalam package ONNX tuh. Nah, si simetri ini dia punya feature di mana dia bisa menggunakan si ONNX file tadi dimasukkan ke dalam sini, dimasukkan ke dalam si hybrid model ini. Jadi ini kita load ONNX file tadi, atau dia bukan ONNX filenya, data kita dalam Python. Nah, dalam Python ini saya buat dalam ONNX file. Ini ML-nya nih. Nah, dalam ONNX file. Nah, ONNX file ini masukkan ke simetri. Nah, dia akan menghasilkan namanya file pickle file. Tapi pickle file ini bukan pickle file yang kalau kita buat dalam Python. Dia pickle file tersendiri dari simetri ya. Dia punya feature untuk dari ONNX ke dalam pickle file. Nah, pickle file inilah yang akan di-load ke sini. Nah, pickle file yang dihasilkan dari simetri ini. Jadi begitu dia di-load ke sini, nah simetri ini bisa menggunakan si machine learning model tadi tuh. Jadi unit ini BAL1, lihat nih BAL1 ini ada di sini. Berarti processing datanya itu di Python, Pak ya? Ya, di sini Python. Sehingga sudah menjadi model begitu, Pak? Ya, dapatlah kita model neural network kita package dalam bentuk ONNX, ini akan kita kirim ke simetri. Oke, simetri. Ya, Pak. Nah, yang kedua, berikutnya terkait dengan data ya, dan simulasi ya. Saya masih penasaran, Pak. Simulasi kan memang sulit sekali untuk diterapkan sepersis mungkin dengan real di lapangan begitu, Pak. ya. Nah, adjustment-nya bagaimana? Apakah ada standar-standar tertentu atau nilai minimum tertentu sehingga simulasi ini bisa digunakan begitu? Kemudian untuk model juga menurut saya kan based on data, Pak. Berapa minimum dataset yang kemudian bisa digunakan atau berapa nilai minimum error yang bisa digunakan gitu, Pak? Mungkin itu, Pak. Karena kan sangat luas ya, rentangnya bisa lebar gitu. Ya. Mungkin itu, Pak. Oke, saya pisah pertanyaannya, si model data dengan si model simulasi. Nah, untuk yang simulasi ataupun model, karena kayak tadi ya, model adalah penyederhanaan dari realita. Nggak pernah ada model yang sama dengan kenyataan. Nah, paling gampangnya kalau kita pengen lihat fashion show, ada model di situ kan. Nah, cobalah baju yang sama kita pakai ke kita, nggak akan sama hasilnya. Kata Ibu. Nah, ini nih guys, gunanya model ini adalah untuk mengira-ngira sebenarnya. Nah, model ini untuk mengira-ngira atau memberikan tren. Jadi kita pengen tahu untuk meningkatkan kinerja satu unit operasi atau pabrik, kita pengen tahu valve yang mana yang harus kita buka sebenarnya, atau valve mana yang harus kita tutup. Nah, jadi kalau di ini katakanlah nih pada contoh saya. Nah, karena contoh sederhana nih ketika. Jadi kalaulah kita pengen menurunkan water dew point ini. Nah, untuk menurunkan water dew point ini kita harus menyerap ya, memindahkan air ke dalam glycol. Nah, common sense kita bilang kalaulah glycol saya ini murni dan jumlahnya banyak, berarti air yang bisa diserap akan banyak. Nah, kalau air yang diserap akan banyak, berarti ini akan semakin kering. Nah, itu dulu. Itu common sense itu. Nah, kalau model yang kita buat sesuai dengan common sense kita, berarti model itu oke. Ya, model itu bisa digunakan sebagai untuk analisis berikutnya. Kemudian data yang tadi itu, data yang ada di lapangan, itu dari model tadi ya. Kemudian saya campur dengan data ini. Nah, data yang ada di lapangan itu, kalau kita perhatikan, dia nggak banyak yang benar sebenarnya, data yang ada di lapangan itu. Ada banyak faktor. Yang pertama, nomor satu adalah memang datanya memang nggak ada. Maksudnya dia nggak terbaca. Ya, dia dalam bentuk NaN atau NaN atau diffx 0 atau segala macam itu, datanya memang nggak ada.
Nah, yang kedua bisa saja apa namanya alat ukurnya tadi itu nggak terkalibrasi atau nggak dijaga dengan baik. Nah, jadi biasanya dua faktor ini, alatnya rusak atau memang nggak ada pengukuran, atau yang kedua adalah memang hasil pengukuran yang salah, ini mendominasi si kualitas data tadi itu. Jadi kita harus bisa melihat dengan common sense nomor satu, atau chemical engineering sense, dengan diskusi dari orang-orang yang lebih ahli dari kita, ya nggak cuma satu ya, dengan orang-orang saya bilang. Jadi ada banyak ini. Jadi kita belajar dari mereka, analisis dengan common sense kita, data ini sesuai atau enggak, data ini benar atau enggak. Nah, dari situ kita bisa memilih atau kita bisa apa namanya cleaning data tadi. Jadi data yang kita ambil untuk analisis berikutnya adalah data-data yang memang terpercaya. Nah, dalam banyak kasus dari 100% data yang benar tuh mungkin cuma sekitar 20%, 30%, itu udah termasuk bagus. Ya, katakan kita punya 1000 data. Nah, data yang benar tuh paling cuma 200 atau 300 poin biasanya. Atau setidaknya apa yang pernah saya lihat. Jadinya untuk menjawab pertanyaan berapa banyak data yang kita perlukan untuk bisa membuat model, itu sebenarnya selama data itu sesuai dengan atau menunjukkan apa namanya sejalan dengan common sense kita, sejalan dengan apa yang kita pahami, dan juga dia konsisten ya, maksudnya kadang-kadang kan kita banyak juga yang nggak kita paham. Untuk hal-hal yang kita nggak paham ini, kita harus cari kayak data-data pembantu. Data-data pembantu itu maksudnya apa contohnya ya, katakanlah kita nggak ngerti apa hubungannya data quarter dew point dengan revolutionary duty. Quarter dew point dengan revolutionary, kita nggak tahu apa hubungannya. Nah, jadi kalau kita nomor satu kita bisa tanya sama orang-orang yang lebih ahli. Nah, nomor dua adalah saya pikirkan berapa contohnya ya. Kalau kita nggak tahu apa hubungannya water dew point dengan reservoir duty, yang bisa kita lakukan di sini adalah kita analisis satu-satu equipment ini. Jadi kita lihat, oke, saya punya gas alam masuk. Kemudian gas alam ini dia punya air. Nah, air ini akan diambil sama si glycol. Jadi kita analisis apa gunanya glycol, apa gunanya si absorber ini. Jadi kita tahu apa fungsinya si unit ini. Nah, kemudian kita bisa melihat data-data di sekitar unit ini. Data-data di sekitar unit ini. Ya, berarti fluidnya dia, temperaturnya, tekanan segala macam, sampailah ke ujung ini kan. Ini sebenarnya ini masih satu stream yang sama kan ini. Sampai sini aja kita. Nah, dari sini kita lihat datanya, kemudian kita lakukan simulasi di sini aja dulu. Di sini aja dulu. Nah, dari sini kita bisa paham kan apa gunanya si unit tersebut. Nah, dari situ kita tahu, oh kalau saya naikkan fluid ini, airnya akan semakin banyak yang ke bawah. Nah, kalau saya makin turunkan impurity atau makin murnikan stream ini, akan banyak juga air yang diambil di bawah. Nah, berarti saya tahu berarti gunanya stream ini atau apa yang diperlukan oleh stream ini sedemikian rupa sehingga saya bisa menurunkan water dew point yang ada di gas ini. Nah, itu satu step. Nah, kemudian dari situ kita dengan pendekatan yang sama kita lakukanlah apa gunanya ini, apa gunanya si heat exchanger, apa gunanya vessel ini, sampailah si regenerator ini. Jadi kita bisa tahu ujung-ujungnya setelah berapa langkah nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah. Ini jelek-jeleknya ya, 7 langkah kita bisa tahu, oh ternyata seperti itu hubungan antara water dew point dan reservoir duty. Jadi masalah yang besar tadi itu kita potong dan kita analisis terpisah. Nah, data-data yang mendukung analisis kita tadi itu itulah harus kita apa namanya kita cari. Terus kembali ke pertanyaan berapa banyak data tadi, saya pikir saya sudah sebutkan tadi ya. Asalkan dia konsisten dengan fenomena yang kita amati, konsisten dengan pemahaman yang kita miliki dan kita dapatkan dari hasil interogasi dengan orang-orang, hasil literature review juga penting, hasil research dari ya tempat-tempat lain. Kalau dia konsisten, berarti data tersebut benar dan data tersebut bisa kita gunakan untuk model. Nah, kalau simulasi tadi itu apa namanya juga sama, dia harus sesuai dengan
apa yang kita amati dan kita inginkan. Dulu ada waktu saya sekolah dulu, jadi ada satu profesor dia ngajarin proses kontrol waktu itu. Jadi beliau ini udah pensiun sebenarnya dari DSM. Jadi kalau teman-teman tahu namanya DSM ini perusahaan kimia besar lah zaman dulu. Sekarang dia perusahaan apa namanya, kayak vitamin, obat-obatan segala macam. Jadi dia ngajar proses kontrol. Dia kata dia, nah proses kontrol adalah tentang proses modeling dan simulasi. Jadi sebelum kita melakukan analisis atau sebelum kita melakukan model, sebelum kita membuat model, kita harus buat dulu mental model. Itu istilah dia. Istilah kita sekarang adalah apa harapan kita kan dari model itu. Jadi menurut dia kita buat dulu mental model yang bisa apa namanya, dari mental model itu kita tahu apa yang kita harap, apa yang kita akan lihat dari model yang akan kita buat dari model yang akan kita buat nanti. Jadi sebelum kita buat model, kita harus punya mental model dulu, itu kata dia. Jadi kemudian kalau kita udah punya mental model itu, terus kita tuliskan persamaannya, kita ambil data yang atau kita analisis datanya, kemudian kita buat model. Nah, kalau model yang tadi itu nggak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dia ada dua penyebabnya itu. Ada dua penyebabnya. Nomor satu, model kamu salah, kata dia. Model kita salah. Ya, jadi dari mental model itu kita buat model. Nah, model kita itu salah. Itu nomor satu. Nah, yang kedua adalah kamu mentally salah. You are mentally wrong, kata dia gitu. Jadi kamu memang salah lah. Jadi maksudnya cara kita berpikir itu udah salah. Jadi kalau cara berpikir kita salah, model apapun yang kita buat itu pasti salah. Nah, jadi dua-dua ini maksudnya harus kita perhatikan sebelum kita memulai model dan sebelum kita memulai melakukan pemodelan dan sebelum kita mulai melakukan analisis data. Jadi kita harus punya ekspektasi atau harapan kurang lebih ini yang akan saya lihat ya. Kalau memang awal-awal sekarang ini kalau memang kita masih maksudnya belum punya jam terbang katakannya, atau jam terbang masih sedikit, itu memang rasanya agak susah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak permasalahan yang kita bisa selesaikan, itu skill kita akan terasa di situ. Karena saya pernah tanya juga ke bos saya zaman dulu, gimana caranya mengasah skill, gimana caranya saya bisa tahu dari gambar saya bisa tahu ada yang salah. Karena bos saya waktu itu dia bisa buat kayak gitu. Saya tanya sama dia, kata dia ya nggak ada lagi caranya selain kamu terus-terusan aja melihat masalah. Kalau kamu semakin banyak kamu menghadapi masalah, hidupmu semakin bermasalah, kamu akan semakin pandai mengatasi masalah tersebut. Nah, itulah saran dia yang saya sekarang sampaikan ke teman-teman semua. Dan panjang lebar saya menjawab, nggak tahu jawaban saya udah. Jelas Pak, terima kasih Pak. Mudah menjawabnya. Bagus. Baik Pak Asep, kira-kira sudah menjawab. Saya rasa cukup 2 pertanyaan. Ya, cuma 2 aja. Sudah malam atau masih ada, gimana Pak Teguh, masih bisa bertanya? Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya lagi, mumpung Pak Julfanya masih belum ahlinya ini. Jadi masih belum ngantuk Pak Julfan. Saya terinspirasi. Jadi Experian itu never lie gitu ya, harus tetap dilatih gitu Pak ya. Ya, karena ini skill Pak. Ini skill, dia bukan cuma pengetahuan, dia skill. Jadi skill itu kan yang ke dalam tubuh kita nih kan. Ya semakin kita banyak berlatih, semakin skillful kitanya. Baik, teman-teman angkatan 2021 atau 2022 ada yang bertanya? Mumpung ahlinya di sini. Yang di ini nggak ada yang tulis pertanyaan. Nggak ada Pak ya. Nggak ada. Next time mungkin ya Pak Zulfan, karena malam kali. Ini Pak Zulfan di Indonesia atau di luar Pak? Saya di Malaysia, di KL, di Kuala Lumpur. Oh, KL, selisih sejam Pak ya? Ya, sekarang ada 10:30. 10:30 ya, karena KL lebih cepat.
Oke, mungkin karena sudah malam juga, saya rasa cukup 2 pertanyaan juga. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Zulfan. Kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat oleh Pak Teguh kepada Pak Zulfan. Penyerahan sertifikat sama ketua panitia, Pak Anton, silakan. Oh, baik. Ketuanya saya, Maaf Pak. sebelumnya. Baik. Ketua de jure, Pak. Oh. Oh, di SK ya. Mohon maaf Di SK. kepada Bapak Anton yang terhormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Zulfan atas sharingnya kepada mahasiswa S2 tekniknya, gitu ya. Di sini ada beberapa mahasiswa yang lagi menggunakan machine learning juga, Pak Zulfan ya. Nah, nanti ini jangan apa ya, nanti bosan-bosan kalau ditanyain oleh mereka gitu ya. Nanti mohon waktunya Pak ya, nanti Pak ya. Pak Willy kawan saya juga ya? Gimana? Pak Iya, Willy Pak. juga ya? Iya, Pak. Tapi masih tahap pemula sekali. Nggak Benar. apa-apa. Sesuatu itu kan dimulai dari awal ya Pak Zulfan ya. Betul, betul. Nggak mungkin orang langsung bisa memiliki beberapa jurus kalau nggak dimulai dari satu jurus kan. Betul, betul. Gitu. Betul. Itu harus di ini. Oke, terima kasih Pak. Ini mungkin bisa kami berikan sertifikatnya Pak. Bisa ditampilkan sertifikatnya. Mungkin Mas Rifan Rifan bisa di-share, Pak Mas Rifan. Bisa. Pak Mas Rifan ya. Ini sertifikat dari kami Pak sebagai ucapan terima kasih atas Terima kasih. sharingnya dan mudah-mudahan nanti tetap kita berlanjut untuk topik yang lain Ya, sehingga mahasiswa Untirta bisa dapat pemahaman hal-hal yang berhubungan dengan skill yang diperlukan untuk masa kini dan kedepannya gitu ya, seperti itu. Makasih Pak dari kami Pak, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anton Sama-sama. atas penyerahan sertifikatnya. Baiklah, sampailah kita di penghujung acara ya, penutupan. Alhamdulillah, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita Pak Zulfan atas sharing-sharingnya, atas berbagi semangatnya kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam belajar gitu ya, biar bisa. Tadi satu quote yang saya ambil, teruslah berlatih, teruslah mencoba supaya menjadi ahli. Lebih baik lagi, ya. Lebih baik lagi. Oke, terakhir saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau salah sikap selama acara ini kepada Pak Zulfan dan kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Diakhiri kita dengan foto bersama ya Pak ya, sebelum kita tutup acara ini. Mungkin teman-teman bisa dibuka kameranya ya, biar bisa. Saya backgroundnya emang nggak punya ya. Aku nggak sharing ini. Biar beda sendiri loh, biarin. Oh ya, biar beda. Biar kelihatan siapa pembicaranya. Bukti tamunya. Bukti tamu. Baik, tadi Pak siapa ya yang ngambil foto tadi? Mas Rifan ya, Mas Rifan. Mas Rifan ya. Iya. Oke, silakan Mas Rifan. Baik, Bapak Ibu, kalau pada saya hitungan 1, 2, 3. Lagi. Sudah cukup. Oke. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan Pak Teguh? Ya, terima kasih Pak Zulfan ya. Ini kawan saya sebenarnya, satu angkatan, satu kos-kosan juga. Jadi tahu lah. Pantas akrab saja. Bagaimana berlatihnya gitu. Saya tahu banget. Konsisten dan sampai kemudian bisa ahli sampai Berarti main WE gue ya. Berarti main WE.
mudah-mudahan nanti bisa kita teruskan dengan topik yang lebih mungkin lebih dalam lagi ya Pak Julfan ya di Iya, kemudian boleh. hari. Saya kira Silakan, di silakan. machine learning tadi juga menarik itu, karena kan yang sekarang disampaikan hanya kulitnya saja ya. Jadi Iya. masih banyak topik yang bisa dieksplor nantinya. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi, insya Allah. Praktek Terima kasih sederhana sekali aja lagi nanti, Pak Pak. Julfan. Nanti Gimana praktek Pak? sederhana aja Pak, praktek sederhana machine learning gitu yang Ah, simple. betul. Itu inilah saya udah minta sama si Guntur itu untuk dia Guntur ya, presentasi. Cuma mana dia tuh janji-janjinya nggak jelas juga tuh. Coba ntar saya tanyain lah Pak Guntur. Ah, Iya. Ya cukuplah dari saya, Mas Jili. Baik, terima kasih Pak Teguh. Pak Anton, ada yang mau ditambahkan? Saya cukup nanti tinggal tindak lanjut untuk yang sederhana gitu ya, simetri sederhana sekali untuk machine learning simple sehingga nanti bisa ya. kita kembangkan sendiri gitu. Jadi mulai satu jurus dulu Pak Willy. Jurus itu penting, nanti jurus satu Betul. itu nanti kita kembangkan gitu ya. Betul. Ya. Benar sekali Karena Pak. kita udah punya simetri Pak Zulfan, sayang kalau misalnya kita nggak Ya. utilise dengan baik Ya. gitu ya. Iya. Bagus banget. Ya, terima kasih Pak Willy. Baik, terima kasih Pak Anton. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ditambahkan, saya rasa cukup untuk malam ini. Terima kasih banyak semuanya atas partisipasi di acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Zulfan ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih semuanya Pak Zulfan. Yuk, selamat istirahat semuanya. Ya.